warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Sriani SPD dari SD Negeri Jombor, dan rekan saya Niken Kumala Dewi SPD dari SD Negeri 2 Sribit. Wahyu Ningsih dari SD Negeri 2 Bandaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, alhamdulillah saya baik. Bu Wahyu? Ya, alhamdulillah Bu. Bu Yani hari ini akan melaksanakan coaching ini. Ya, benar sekali Bu Wahyu. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bu Yani. Iya, silakan Bu Wahyu. Jadi nanti pada saat ini melaksanakan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Ya, jadi seperti apa nanti proses coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alur kita, terus kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum, seperti itu Bu. Terus kemudian jangan lupa Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan Bu Wahyu. Jadi Bu Yani, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada 3 Bu Wahyu, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 kompetensi Bu, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik itu yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Ya, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ketika nanti melaksanakan coaching, yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik ada 2, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa Ibu? Ya, nanti setelah melakukan coaching kepada coachee ini, untuk tujuannya coachee itu nanti bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi di sini coachee ini nanti bisa mencari solusi di mana untuk penyelesaian masalahnya. Jadi coaching ketika nanti ngobrol dengan saya nanti bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Oh ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching ya Ibu. Semoga berjalan dengan lancar, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya Ibu ya. Terima kasih Bu Yu. Selamat pagi Mbak Niken. Selamat pagi Bu Yani. Tapi jam kosong ya ini ya. Ya, baru kosong gitu. Boleh kan kita ngobrol-ngobrol Mbak Niken? Kelihatannya kok saya lihat ini Mbak Niken kalau ada masalah ya kok wajahnya nggak seceria biasanya ini. Iya Ibu, ini kayak kepikiran sesuatu, ingin cerita. Kalau boleh saya tahu ini masalahnya apa ya Mbak Niken ya? Bisa Mbak Niken ngobrol sama saya? Ya, jadi gini Bu, di kelas 5 ini di kelas 5 ini kan saya baru kan saya di kelas 2. Ternyata di kelas 5 ini selama proses pembelajaran itu saya menemukan anak-anak yang dia kayak pasif Bu. Pasif, terus apa-apa itu kayak harus nungguin perintahnya saya gitu. Terus anak-anaknya juga kurang inisiatif gitu, sehingga saya merasa mereka kok harus nunggu perintah. Nah, saya di situ gelisah, udah nggak mau anak-anak itu di zaman kurikulum merdeka itu anak-anak hanya menunggu perintah aja. Pengennya saya anak-anak itu punya inisiatif tersendiri. Jadi gini ya Mbak Niken, murid-muridnya kelas 5 dengan Mbak Niken ini kan cenderung pasif seperti itu ya. Jadi ketika mereka mau melakukan suatu kegiatan atau tugas itu harus menunggu perintah dari Mbak Niken dulu Iya, gitu. Bu. Oh iya ya.
bicarakan tentang anak kelas 5 yang masuk inginnya Mbak Niken itu seperti apa? Jadi tujuan saya kita ngobrol ini, saya ingin cari solusi Bu, biar nanti anak-anak di kelas 5 itu lebih aktif. Anak-anak di kelas 5 itu punya inisiatif tanpa harus menunggu perintah dari saya. Gitu. Ya. Gini Mbak Niken, kalau menurut Mbak Niken ini kelas 5 ini nanti lebih aktif dan lebih inisiatif itu dan seperti apa Mbak Niken? Jadi anak-anak yang aktif dan inisiatif itu saya harapkan itu ya sesuai dengan filosofinya yang dijelaskan tentang zaman dan kodrat alam, di mana anak-anak itu memiliki kemerdekaan. Mereka bisa memilih, mereka bisa menentukan aku tuh yang pengen belajar ini Bu, aku pengen belajar ini. Jadi saya memberikan wadah dan kebebasan untuk anak-anak menentukan apa yang mereka inginkan. Berarti gini, aktif bertanya, kemudian dia punya inisiatif sendiri dalam mengemukakan pendapatnya seperti itu. Kalau menurut Mbak Niken ini, pilihnya Mbak Niken ini dikasih skor berapa ya? Dari 1 sampai 10 ini muridnya Mbak Niken ini ada di skor berapa sih Mbak pada kondisi saat ini? Sebenarnya saya nggak tega mengucapkan kayak gitu, cuman mungkin karena dampak dari pandemi juga anak-anak itu di antara skor 4,5 sampai 5 di skala 1 sampai 10 itu. Ya. Berarti kalau dari Mbak Niken sendiri punya skor minimal ya untuk anak-anak itu, karena pada saat ini baru 4,5 ya mungkin ya. Nah biar anak-anak ini terlihat aktif dan punya inisiatif sendiri. Ya. Kira-kira ini Mbak Niken ini pinginnya skornya berapa? Nanti kalau sudah ada pengembangan seperti itu, pinginnya skor berapa Mbak Niken? Kalau saya sendiri sih lebih condong ke 6,5 sampai 7. Oh, iya. Kalau nggak 6,5 ya kita usahakan 7, karena itu mau menuju 6,5 sampai 7 itu membutuhkan usaha yang lebih Bu, kalau menurut saya, sehingga 6,5 aja cukup lah. Cukup ya segitu ya. Nah kira-kira gini Mbak, kalau skala 6,5 sampai 7 ini kira-kira untuk bisa membantu mereka mencapai skala 6,5 sampai 7 ini, mungkin kiat-kiat dari Mbak Niken atau kegiatan yang akan dilakukan Mbak Niken itu seperti apa Mbak Niken? Kalau saya sendiri itu sebenarnya mencoba untuk anak itu membuat kegiatan kelas agar mereka itu punya brand yang lebih. Jadi contohnya seperti ini, kayak anak-anak bisa menjawab pertanyaan itu, yang mau menjawab pertanyaan silakan menjawab pertanyaan, tidak perlu ditunjuk, sebenarnya seperti itu. Saya memulainya itu dari kegiatan kelas itu. Nah itu kan karena melalui budaya positif. Selain itu saya juga memberikan inisiatif atau peluang bagi anak apabila melihat kelas yang kotor, itu mereka tanpa harus disuruh oleh saya, itu mereka sudah belajar untuk menyapu sendiri atau membuang sampah yang berserakan di sekitar kelas di tempat sampah. Oh gitu ya. Berarti gini, kalau menurut Mbak Niken, ini apakah murid-murid itu ketika nanti diberi seperti stimulus seperti yang telah disampaikan Mbak Niken tadi, mereka kelihatannya bagaimana untuk respon dari peserta didik itu bagaimana ketika Mbak Niken itu memberikan seperti apa ya stimulus tadi ya, itu kira-kira dari muridnya Mbak Niken itu apakah ada reaksi yang positif
Berarti di sini Mbak Niken ini merasa bahwa Mbak Niken ini terlalu banyak memberikan seperti instruksi atau perintah kepada peserta didik ini ya, yang mungkin di sini instruksinya ini kurang dipahami oleh peserta didik. Ya, jadi kurang diberi kayak di tempat peserta didik ini kayak tidak diberi ruang untuk berbicara di kelasnya seperti itu. Mungkin dari Mbak Niken adakah cara yang lain Mbak selain itu Mbak? Nah, dari sini itu saya sebenarnya sudah ada rencana tuh. Rencananya itu saya mengusahakan sebuah gerakan literasi. Gerakan literasinya itu berupa membaca setiap pagi. Kenapa saya memilih membaca dan gerakan literasi itu karena saya ingin memulainya itu dari sebuah budaya positif atau kebiasaan yang baik untuk anak. Jadi anak benar-benar menyadari seutuhnya. Setelah ada keyakinan kelas, timbullah budaya positif. Nah, anak benar-benar saya usahakan untuk mereka hadir secara utuh, sehingga pada saat mereka itu melakukan sebuah budaya tersebut, mereka itu benar-benar menyadari, oh ternyata ini nanti dampaknya seperti ini ya, ternyata menyenangkan ya. Nah, secara tidak langsung setelah mereka itu memperbanyak kosakata dengan membaca, mereka nanti akan saya arahkan ke belajar menulis. Jadi rencana aksinya yang akan dilakukan Mbak Niken Ya, ya. betul sekali. Ya. Lalu sudahkah Mbak Niken memberikan waktu kepada murid-murid ini untuk dapat mulai dan mau berbicara aktif di dalam kelas? Mungkin rencana tersebut bisa dilaksanakan kan? Kemungkinan saya akan melaksanakan itu sekitar bulan-bulan yang akan datang, mungkin 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang gitu Bu. Nah, jadi saya mencoba untuk memperkirakan yang namanya budaya itu kan tidak hanya 1-2 hari. Iya, kan? benar. Iya. Saya memberikan waktu sekitar 3 bulan, 3 bulan untuk proses budaya positif itu, sehingga pada saat saya melakukan proses budaya positif tersebut, anak-anak itu sudah ada kerenteknya dulu di dalam hati atau keinginan di dalam hati untuk mau membaca itu, baru nanti ke proses. Di sini untuk rencana aksi yang akan dilakukan Mbak Niken ini sangat luar biasa sekali ya Mbak. Nah mungkin dari situ apakah ada komitmen yang akan dilakukan Mbak Niken terkait dengan rencana aksi yang sudah akan dilakukan itu tadi Mbak? Kalau saya sendiri pasti Bu ada komitmennya dengan anak gitu kan. Komitmennya saya mulai membangunnya melalui kegiatan kelas yang dari awal sudah saya sampaikan tadi, sehingga dari komitmen itu walaupun saya kadang lupa, nah saya bisa diingatkan oleh anak. Begitu pula dengan anak yang mungkin dia lupa, bisa saya ingatkan. Gitu ya, jadi luar biasa sekali ya untuk komitmen yang akan dilakukan Mbak Niken ini. Nah kemudian dari komitmen yang nanti akan dilakukan oleh Mbak Niken ini nanti apakah ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya Mbak? Siapa saja mungkin bisa diceritakan Mbak? Ya, itu pasti Bu, saya akan meminta izin dulu dari kepala sekolah untuk proses budaya positif ini. Dan yang kedua, saya mau menggandeng guru-guru di kelas bawah. Kenapa saya mau menggandeng guru-guru di kelas bawah? Saya ingin memberikan ruang juga untuk siswa-siswa kelas bawah itu sebagai bentuk di mana kita bisa latihan membaca. Nah, mungkin anak-anak yang kelas bawah itu nanti bisa mendengarkan dalam proses pendongengnya, sehingga walaupun mereka belum bisa membaca, mereka tetap bisa mendengarkan dan menyimak. Berarti luar biasa ya Mbak ini untuk siapa saja yang terlibat tadi dari mungkin dari siswa selain kelas 5 ya, siswa kelas 5 bisa untuk mengajak adik-adik kelasnya, mungkin nanti dari situ mereka bisa melihat ketika kakak kelasnya itu sudah lancar dalam mendongengnya, mungkin kosakata yang didapatnya itu juga sudah banyak. Mungkin dari sini dari adik-adik kelasnya ini nanti bisa meniru dan mencontoh seperti itu ya. Luar biasa sekali. Itu sangat bagus loh Mbak Niken untuk idenya itu. Nah kira-kira dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini nanti apakah Mbak Niken ini sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan
permasalahan yang tadi sudah diutarakan Mbak Niken? Nggak terasa ya Bu ya, ternyata Iya. dari kita ngobrol tadi itu saya sudah menemukan alur gimana saya harus mulai melakukan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Iya. Berarti intinya di sini nanti Mbak Niken itu bisa untuk menjalankan tadi rencana aksinya itu tadi dengan secepatnya seperti itu, kemudian dari hasil kegiatan yang akan dilakukan ini nanti bisa untuk sebagai solusi gitu ya, Iya. sebagai solusi untuk memecahkan masalah kedepannya nanti agar siswa kelas 5 ini nanti bisa aktif, tidak pasif lagi ya Mbak, yang banyak kosakata yang mereka dapatkan dari kegiatan mendongeng itu tadi ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan Mbak Rika dari terkait permasalahan yang sudah kita lakukan ini? Saya rasa sudah cukup. Masa dan ya. Syukurlah Mbak Niken kalau memang sudah mendapatkan solusi. Saya sendiri juga merasa sangat senang ketika Mbak Niken itu sudah mendapatkan sebuah rencana yang bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Niken ini. Jadinya saya juga ikut senang ketika nanti melihat Mbak Niken itu sudah ceria seperti biasanya ketika mengajar di kelas 5. Jadi tidak ada permasalahan lagi seperti itu Mbak. Jadi saya ini merasa sangat senang sekali Mbak Niken tadi sudah menemukan solusi-solusi itu tadi. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat ya Mbak Niken ya. Pasti. Dan mudah-mudahan saya tunggu hasilnya loh ini Mbak Niken untuk rencana aksi yang akan dilakukan ini. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coaching berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ayu, tadi untuk proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat itu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya. Baiklah Bu Ayu, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Ya. Untuk indikator ketercapaian yang sudah tercapai ketika saya melakukan coaching tadi, kami sudah melakukan alur kita, yaitu saya menggali dari tujuan umumnya, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawab ketika coach sudah menemukan solusinya, maka dia akan melaksanakan aksi nyatanya itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu, saya tadi juga menggali potensi dari coach, bagaimana coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya secara sendiri. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur kita ya Bu ya. Dan tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Bu ya. Yang pertama, jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawab dari coachingnya Bu ya. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu saya ingin menggali lebih banyak lagi, mempelajari tentang alur tirta pada proses coaching nanti, sehingga ketika nanti saya melakukan coaching lagi, untuk prosesnya bisa berjalan lebih baik lagi. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih mendalam lagi mengenai alur kita agar kedepannya nanti ketika melakukan coaching Ibu bisa berjalan dengan lebih baik lagi ya. Jadi sudah luar biasa sekali Bu untuk coaching pada hari ini ya. Semoga kedepannya Ibu sukses dan terima kasih sudah berkenan mengobrol dan sharing dengan saya. Ya, terima kasih sama-sama ya Bu Ayu ya.